Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Agus Suyatna yang berkenan sebagai narasumber malam hari ini. Ya, suatu kebanggaan dan kehormatan bagi kami mendapatkan narasumber yang sangat-sangat berbobot, inspiratif. Apa kabar Pak Agus? Pak Agus. Alhamdulillah, Pak Surahman. Ini ada di Bandung ya? Ada di Bandung ini. Iya, ini sedang di Bandung. Iya, nggak apa-apa lah. Sebetulnya mohon maaf, ini pencahayaannya kurang bagus karena nggak ini apa-apa. Di hotel ini. Iya. Jadi memang masa-masa seperti ini kita itu didukung dengan fasilitas internet ya. Kadang-kadang ada gangguan sana sini itu sebetulnya tidak apa-apa karena arti yang sebenarnya itu adalah silaturahmi. Pertama itu silaturahmi, kita saling mengetahui, oh kita punya saudara di sebelah sana, punya sahabat, dan kita itu bisa berkolaborasi, bisa saling membantu, ya, bisa saling membantu. Dan pada saat ini kan saya sudah bisa melihat di seberang sana itu Ibu Sarwina Febriati, kemudian ada juga Bu Erlida, ya, Erlida. Itu juga saya ucapkan selamat malam, selamat datang, ya, berpartisipasi dalam Prof. Dr. Agus Suyatna. Kalau ini sebelum kita mulai gitu ya, bagaimana kalau Prof itu cerita sedikit ya? Dari masa kecilnya, gimana, hobinya apa, kok tahu-tahu sampai karier memuncak setinggi itu ya sekarang. Kira-kira dulu lahir di mana, gimana Pak? Atau juga jangan lupa menyebutkan Bapak Ibu siapa gitu ya. Apa Bapak Ibu itu seorang pegawai, apa seorang petani, atau pebisnis, atau ya silakan saja supaya ini memberitahu kepada kita semua bagaimana orang besar itu lahir. Orang besar itu lahir. Terima kasih, silakan, Prof. Iya, terima kasih Pak Surahman atas kesempatan untuk menceritakan kehidupan pribadi barangkali ya. Iya, boleh. Jadi saya anak tentara, Pak. Oh. Anak tentara yang tugasnya memang pindah-pindah. Jadi bapak saya bertugas di Kalimantan waktu saya dilahirkan. Sehingga kelahiran saya di Banjarmasin gitu. Nah, kalau saya ditanya asli dari mana, saya bilang kalau yang namanya asli itu bagaimana? Tempat lahir. Wah, kalau tempat lahir saya di Banjarmasin. Tapi bukan berarti asli orang Banjarmasin. Gitu. Jadi bapak saya tentara, tapi bapak saya sejak kecil tinggal di Bandung, sehingga ketemu dengan ibu yang orang Sunda. Gitu. Jadi aslinya bapak saya dari Pemalang. Pemalang itu kan Jawa Tengah ya? Iya, Jawa Tengah, iya. Tapi kalau saya mengaku orang Jawa Tengah, saya tidak bisa berbahasa Jawa. Oh iya. Tapi kalau bahasa Sunda ya bolehlah. Karena bahasa ibu itu. Jadi ibu saya memang orang Sunda. Saya SD sekolah di Bandung, kemudian SMP diajak pindah ke Majalengka, Jawa Barat. SMP dan SMA di Majalengka, tapi ketika saya SMA kelas 1, bapak saya pindah lagi ke Subang. Nah, saya ditinggal kos di Majalengka, sampai saya pernah tinggal di Menara Masjid Kabupaten. Jadi di Majalengka itu ada kabupaten yang ada masjid agungnya gitu. Iya, di depan sampingan dengan kabupaten lah. Biasanya kan polanya seperti itu ya. Iya. Ada kabupaten, ada masjid, kemudian seberangnya Kodim, kemudian ada kantor pos, ada kejaksaan. Biasanya memang terpola seperti itu di kabupaten-kabupaten kita itu.
Nah, saya tinggal di Menara Masjid selama kelas 3 itu. Iya, iya. Ya, sebetulnya saya tidak tahu akan menjadi profesor ya. Cita-cita saya dulu tidak seperti itu gitu. Ya, tapi ya mungkin sudah takdir, Pak. Iya. Jadi awalnya saya sebetulnya karena pendidikan S1 saya itu pendidikan fisika. Artinya kan disiapkan untuk jadi guru fisika. Dan Di saya UPI, mengambil Pak. ikatan dinas. Fisikanya di mana, Pak? Saya di IKIP Bandung. IKIP Bandung. Oh iya. Iya, iya. Sekarang jadi UPI itu ya. Sekarang jadi UPI, ya. Itu tahun 80. Kemudian lulus tahun 84, saya melanjutkan S2 di UGM. Mengambil program studi penginderaan jarak jauh. Karena saya senang ke aplikasi fisika gitu daripada fisika teoritis. Iya, iya, iya. Nah, yang saya lihat paling nyata itu ya di penginderaan jarak jauh, di mana di situ banyak menggunakan prinsip gelombang ya, prinsip gelombang. Kemudian saya melanjutkan S3-nya di Universitas Pendidikan Indonesia di UPI. Itu tahun 2004, selesai tahun 2007. 2007, iya, iya. Ya, nah bersama itu yang pernah tampil di podcast ini Pak Ketut, kemudian Pak Sarwanto. Itu teman anu ya. Iya, iya. Kemudian Prof. Usmeldi ya, Prof. Usmeldi. Iya, iya. Ini teman sejawat ngumpul ini. Teman Iya. sejawat ngumpul. Ya seperti itu Pak. Saya 8 bersaudara, jadi cukup banyak. Yang 8 bisa bersaudara. lanjut ke pendidikan ya, yang lebih bagus tinggi ya. itu hanya saya gitu di keluarga itu. Iya, iya, iya. Iya. Selain ini Bapak tentara. Kalau Ibu misalnya saja guru apa misalnya gitu atau hanya di rumah saja sebagai Ya kalau ibu saya betul-betul ibu rumah tangga. Karena mengurus 8 bersaudara itu ya tidak mudah gitu ya Pak ya. Iya, iya. Jadi luar biasa ya. Jadi jasa Ibu bisa mengasuh sampai 8 itu luar biasa. Pak Agus, ini sudah waktunya untuk Bapak menyampaikan apa yang Bapak rancang. Didin, PowerPoint-nya Didin, supaya peserta yang lain bisa menikmati ini. Apa yang dirancang beliau. Ya, terima kasih Pak Surahman. Saya juga ingin menyapa di sini ada beberapa, ada Bu Susilawati PSD, beliau dosen di Universitas Mataram, dan saya sebulan yang lalu baru dari sana, dari Lombok, dari Mataram. Ya, ini kan beliau juga calon profesor, Pak Surahman. Iya. Mungkin sekali-sekali Bu Susi ikut fisika juga Pak, fisika juga. Iya, fisika. Hanya beliau doktornya fisika murni, tetapi S1-nya pendidikan fisika. Iya. Mantap dulu mahasiswa saya dulu gitu ya. Iya, mantap lah mahasiswa. Mantap lah ini. Indonesia itu sebetulnya hebat-hebat fisikanya ya. Kita belum Pak, berkolaborasi, terus belum bersinergi. Kalau saya belum bersinergi. Jadi kalau kita bersinergi dengan para pendidik, para ilmuwan, para cendekia, para sastrawan, para budayawan, ini Indonesia bangkit betul. Jadi target kita akan menjadi negara yang keren, bukan negara yang orang mengatakan Indonesia negara dari mana itu? Negara mana itu? Jadi seringkali kita bicara Indonesia. Negara mana itu? Asia. Nah, dan nanti ke orang itu mendengar Indonesia itu langsung ngerti ya. Inilah yang harus kita buat keren ya. Jadi kenapa kita harus berkolaborasi seperti ini? Saya persilahkan, Prof. Iya, yang menanggapi sedikit tadi yang disampaikan Pak Surahman ya.
melalui publikasi sebetulnya kita sudah mulai dihargai gitu, Pak. Saya sering mendapat email dari para peneliti atau jurnal-jurnal di luar negeri, itu biasanya mereka merespon positif terhadap tulisan kita, ya, walaupun akhirnya mereka juga meminta gitu. Kalau ada yang lain yang belum dipublikasi, silakan kirim ke jurnal kami. Biasanya seperti itu. Gitu. Iya, iya. Artinya mereka mengakui kualitas dari tulisan para peneliti di Indonesia ya untuk bidang pendidikan. Iya. Iya, memang harus begitu, Prof. Jadi kalau perlu subscribe jurnal-jurnal ya, baik itu di Amerika, Australia, Kanada, Eropa ya. Dengan demikian kita tahu kalau di Amerika ini kan ada, kalau fisika ya, asosiasi yang untuk guru-guru fisika Amerika. Jadi itu yang artikelnya, jurnalnya pernah saya kirimkan kepada Bapak. Ya, silakan. Ya baik, saya mengambil topik mengenai penelitian pendidikan sains masa pandemi COVID-19. Ya. Kenapa saya angkat ini? Ini berawal dari keluhan dari mahasiswa, kesulitan bagaimana mau melakukan penelitian, masuk kelas saja susah. Ya. Jadi perlu saya sampaikan bahwa kebijakan pemerintah kan ada PPKM ya, kemudian menyebabkan belajar harus di rumah. Ya. Kemudian di akhir semester yang lalu itu ada diizinkan masuk ke sekolah, tetapi dibatasi. Jadi dibatasi hanya 50% yang boleh masuk sekolah. Selebihnya, sisanya itu melalui online. Nah, dampaknya ada learning loss gitu ya. Dan yang masuk ke kelas juga dibatasi hanya 30 menit. Jadi ada PTMT istilahnya itu ya. Pertemuan tatap muka terbatas. Jadi yang 1 jam awalnya itu 1 JP itu 50 menit itu menjadi 30 menit. Setelah itu isi kelasnya juga hanya 50%. Nah, para mahasiswa baik S1, S2 maupun S3 itu merasa kesulitan untuk melakukan penelitian dengan kondisi seperti itu. Nah, saya ingin mengangkat bahwa seharusnya di samping itu ya COVID-19 itu menjadi musibah, tetapi juga sebetulnya sebuah peluang untuk melakukan penelitian dengan novelty gitu ya. Jadi justru di situ kesempatan gitu. Bagaimana mengatasi misalnya learning loss dalam masa pandemi COVID-19. Next. Nah ini yang saya tadi sampaikan ya, ada surat edaran Kemendikbud nomor 4 tahun 2020. Jadi proses pembelajaran di rumah itu dilaksanakan secara daring ya atau jarak jauh. Kemudian tapi tetap dituntut memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa gitu. Tetap dituntut ada keterampilan proses sains. Dan ini sesuatu yang bukan hal yang mudah gitu ya. Belajar dari rumah tetapi keterampilan proses sains, pembelajaran masih tetap bermakna. Nah, ini sebuah tantangan. Kemudian di sekolah juga kalau misalnya mau melakukan eksperimen, ini kan harus jaga jarak gitu. Harus pakai masker, harus cuci tangan. Jadi banyak keterbatasan tetapi pembelajaran masih harus tetap bermakna. Nah, ini sebuah tantangan untuk para pendidik dan ini perlu
penelitian. Jadi bagaimana penelitian yang masih bisa dilakukan. Kemudian topik-topik apa dari penelitian itu yang bisa dilakukan dalam keadaan seperti ini. Next. Nah, ini masalah dan kendalanya di era pandemi COVID-19. Jadi tidak bisa melaksanakan eksperimen di sekolah secara langsung. Kemudian kuota internet juga terbatas. Dari pengakuan siswa itu kuotanya terbatas. Kualitas jaringan juga, apalagi misalnya tuntutannya harus tampil videonya. Nah, ini memerlukan kuota yang sangat besar ya, dan jaringan yang sangat kuat. Kemudian tidak diizinkan tatap muka dengan siswa secara langsung ya. Dan siswa itu tidak memiliki fasilitas belajar daring yang memadai. Jadi ada yang tidak memiliki laptop tapi ada handphone gitu. Kemudian pelaksanaan pembelajaran secara daring itu kurang dapat dikontrol. Mahasiswa atau siswa tampil di layar, apakah menyimak apa yang kita sampaikan? Kita tidak tahu persis gitu. Apalagi yang ditampilkan itu hanya namanya saja. Kemudian praktikum hands-on itu sulit dilaksanakan dalam pembelajaran secara daring. Next. Nah, sebetulnya semua itu ya bisa menjadi anugerah gitu ya. Jadi musibah itu bisa menjadi anugerah gitu. Tergantung bagaimana kita memanfaatkannya. Tadi saya sampaikan bahwa apa yang terjadi itu bisa menjadi peluang bagi para peneliti. Ya, karena di situ ada masalah. Kan sebetulnya penelitian itu adanya masalah ya, adanya kesenjangan, adanya gap gitu antara keadaan ideal dengan fakta. Nah, keadaan idealnya kita sudah jelas bagaimana seharusnya pembelajaran sains. Kemudian faktanya itu ada PTMT ya, pertemuan tatap muka terbatas. Kemudian siswa yang hadir hanya boleh 50%. Yang hadir juga ruang geraknya tidak leluasa. Karena tetap harus menjaga jarak. Dan dalam kondisi harus memakai masker. Nah, saya ingin mengulas sedikit mengenai macam metode penelitian gitu ya. Nanti dari sini kita akan hubungkan dengan untuk penelitian fisika apa saja yang bisa kita lakukan dalam kondisi seperti saat ini. Kalau kita lihat berdasarkan kepada tujuan penelitian, itu kita bisa melakukan penelitian dasar, penelitian pengembangan atau research and development. Kemudian penelitian terapan. Ini dilihat dari tujuan penelitian. Kemudian kalau dilihat dari berdasarkan tingkat kealamiahan atau tempat penelitian, itu bisa dilakukan penelitian eksperimen. Kalau untuk pendidikan ya biasanya kuasi eksperimen, ya, bukan eksperimen murni. Kemudian bisa penelitian survei dan bisa penelitian naturalistik. Next. Kemudian tadi kalau penelitiannya sifatnya kuantitatif, gitu, kita bisa melakukan penelitian deskriptif, ya, yaitu non eksperimen. Jadi misalnya saya contohkan misalnya mengenai bagaimana sikap siswa terhadap pembelajaran jarak jauh, gitu. Kan peluang gitu ya. Jadi masih tetap gitu. Sekarang kan mudah sekali kita menyebarkan kuesioner ya melalui Google Form gitu. Dan bisa sangat banyak responden.
dengan ongkos yang sangat murah. Gitu. Pengalaman saya menyebarkan responden, wah bisa dapat responden se-Indonesia. Gitu. Karena melalui Google Form kan gampang dan kita memiliki jaringan teman-teman di WAG ya. Jadi tinggal kita kirim saja linknya melalui WAG, maka minta tolong disebarkan, maka akan dengan cepat tersebar dan tidak perlu waktu terlalu lama. Dalam 2-3 hari kita sudah akan punya data yang sangat banyak. Nah, termasuk saya kirim ke kawan di Lombok, ke Bu Susi, kemudian ada kawan di Kalimantan, ada kawan di Sulawesi, dan kawan-kawan tersebut punya WAG guru-guru sains, sehingga sangat mudah disebarkan. Nah, guru tentu sekarang ini guru-guru juga punya grup-grup kelas dengan siswa-siswanya. Jadi itu sebuah peluang gitu bagi kita. Kemudian misalnya seberapa tinggi tingkat kepuasan siswa terhadap pembelajaran yang dilaksanakan dengan jarak jauh atau online gitu ya. Kemudian seberapa tinggi efektivitas pembelajaran yang dilaksanakan secara online. Jadi masih dimungkinkan gitu untuk melakukan penelitian tanpa harus berinteraksi langsung ya dengan responden. Kemudian di penelitian lain, misalnya penelitian komparatif. Misalnya kita membandingkan perbedaan hasil belajar ya antara laki-laki dengan perempuan, perbedaan prestasi siswa yang pembelajarannya misalnya menggunakan media tertentu gitu ya. Jadi masih mungkin ya itu dilakukan. Demikian juga penelitian korelasional ya untuk melihat hubungan, misalnya kita melihat hubungan motivasi dengan prestasi, melihat pengaruh IQ terhadap prestasi belajar. Kalau di kuasi eksperimen kita bisa melihat misalnya pengaruh pembelajaran daring menggunakan teknologi tertentu. Ini saya contohkan misalnya tracker gitu ya, tracker. Kemudian terhadap keterampilan proses sainsnya. Jadi berbagai penelitian kuantitatif itu bisa kita laksanakan walaupun dalam masa pandemi. Next. Kemudian penelitian pengembangan. Ya, penelitian pengembangan juga masih bisa dilakukan. Ini ada kelompok-kelompok variabel ya yang bisa dikombinasikan ya. Seperti yang sudah saya lakukan, misalnya saya mengembangkan e-modul, ya, mengembangkan multimedia, mengembangkan e-learning, bisa e-worksheet, bisa virtual laboratory, bisa CBT ya, computer based test gitu. Nah, kita gabung misalnya dengan pendekatan tertentu ya atau model tertentu, misalnya pengembangan e-modul tapi menggunakan pendekatan STEM gitu. Pengembangan e-modul tapi misalnya menggunakan inquiry based learning atau project based learning atau problem based learning ya. Bisa juga dengan engineering design process EDP. Jadi bisa kita kombinasikan sehingga akan menghasilkan penelitian yang cukup banyak. Belum dilihat dari outputnya.
outputnya bisa kita mengembangkan sesuatu untuk menstimulus creative thinking atau critical thinking atau problem solving gitu. Bisa collaboration skill, communication skill, science process skill, higher order thinking skill. Jadi dari yang ini saja yang saya sampaikan di sini untuk penelitian pengembangan dengan mengombinasikan 3 bagian ini ya, apa yang dikembangkan, kemudian pendekatannya atau modelnya, kemudian outputnya itu bisa sangat banyak ya. Belum dikombinasikan lagi dengan hal yang lain ya. Nah, kita juga bisa menggunakan berbagai metode ya. Jadi masih mungkin ya, misalnya kita menggunakan model pengembangan ADI ya, analyze, design, development, implementation, evaluation. Tentu nanti ada bagian-bagian yang harus kita akali gitu ya, supaya masih tetap bisa dilaksanakan dalam kondisi PTMT ya, pertemuan tatap muka terbatas gitu ya. Next. Nah, ini contoh untuk penelitian eksperimen ya. Jadi produk yang tadi saya sebutkan, misalnya e-modul, multimedia, e-learning, e-worksheet, virtual lab, gitu ya. Kemudian CBT, itu bisa kita kombinasikan dengan pendekatan STEM, inquiry based learning, problem based learning, project based learning, engineering design process, kemudian tambah lagi outputnya, gitu, atau outcome-nya, ya, creative thinking, critical thinking, problem solving, collaboration skill, communication skill, science process skill, ya, higher order thinking skill. Jadi ini bisa sangat banyak gitu ya. Nah, desainnya bisa one group pretest post test design, itu yang sederhana yang kira-kira bisa kita laksanakan dalam keadaan PTMT ya. Dan semua ini bisa mengatasi learning loss gitu ya, bisa memunculkan ide-ide bagaimana mengatasi learning loss ya. Kemudian yang kita uji misalnya dari penelitian ini bisa NGN-nya ya, uji beda rata, misalnya uji beda antara pretest sama post-test. Kemudian kuesioner, soal, ya, instrumen itu semua bisa dikirimkan melalui Google Form ya. Dan ya bisa kita link misalnya kalau ada bahan ajar dengan Google Drive gitu ya. Kemudian dikombinasikan dengan video conference. Jadi akan sangat kaya penelitian ini. Next. Saya juga dilihat di jurnal terbaru gitu ya, jurnal tahun 2020 ini ya sebenarnya tidak ya 2 tahun lalu lah atau 1 tahun lalu ini ya gitu ya. Nampaknya di luar juga sama gitu ya apa yang dilakukan itu ya. Jadi lab activitiesnya tentu dibatasi gitu ya, dibatasi. Ini salah satu contoh jurnal ya, di mana pelaksanaan eksperimen gitu ya, itu bisa tetap dilaksanakan. Dan apa yang dilakukan di sini misalnya bisa dengan cara guru memberikan data, kemudian siswa nanti menganalisis data tersebut, gitu ya. Atau bisa juga mengumpulkan data, misalnya melalui
simulasi eksperimen. Ya. Bisa juga misalnya siswa menonton video, ya, kemudian praktikumnya dilaksanakan atau eksperimennya dilaksanakan oleh guru. Ya. Bisa juga siswa melakukan eksperimen di rumah, gitu ya, dengan peralatan yang ada. Apalagi sekarang ini siswa itu umumnya punya HP Android, ya. Dan di HP Android itu ada banyak aplikasi yang bisa digunakan untuk melakukan eksperimen. Misalnya PyPok, ya, PyPok. Di situ pada PyPok itu ya banyak sekali instrumen gitu. Jadi sebenarnya secara tidak sadar siswa yang memegang HP Android itu memiliki banyak sekali instrumen. Dia bisa misalnya mengukur kecepatan bunyi, hanya dengan menggunakan pipa paralon sepanjang 65 cm, kemudian botol air mineral 1,5 liter, kemudian handphonenya digunakan sebagai audio generator sumber frekuensi. Jadi dari situ dia bisa mengukur kecepatan bunyi di udara. Jadi dengan alat-alat yang ada di rumah sebenarnya dia bisa melakukan eksperimen yang canggih gitu. Dan saya pernah mencoba, itu ketelitiannya cukup tinggi. Seperti itu. Next. Nah, ini beberapa contoh penelitian pendidikan fisika ya masa pandemi COVID-19. Ini bimbingan saya sih sebetulnya. Ada yang pengembangan multimedia materi energi terbarukan dengan pendekatan STEM untuk menstimulus HOT. Jadi di situ ini penelitian pengembangan ya. Ada multimedia, ada topiknya materi energi terbarukan, tapi multimedia itu disusun atau dirancang dengan pendekatan STEM. Jadi kontennya itu ada sainsnya, ada teknologinya, gitu. Ada tugas untuk merancang proyek, kemudian ada memformulasikan matematiknya. Ya. Kemudian pengembangan modul elektronik dengan pendekatan STEM untuk menstimulus higher order thinking skill ya, pada pembelajaran fluida di SMA. Kemudian pengembangan model computer based test ya, untuk higher order thinking skill. Nah, kita tahu bahwa beberapa aplikasi ya untuk CBT ya seperti Wondershare Quiz Creator ya atau iSpring itu ternyata bisa dibuat soal yang sangat menarik. Gimana menariknya? Kalau soal-soal yang tertulis itu biasanya ilustrasinya itu hanya berupa gambar. Tapi kalau dengan Wondershare Quiz Creator atau iSpring ya, atau mungkin ada yang lainnya gitu, itu bisa soal itu bisa disisipkan video. Jadi video fenomena sains. Sehingga di situ bisa menstimulus kemampuan berpikir tingkat tinggi. Jadi tidak semata-mata instrumen tes itu untuk asesmen of learning gitu ya. Tapi bisa asesmen as learning. Jadi bisa digunakan seperti itu gitu. Jadi siswa bisa belajar melalui soal tes. Kemudian penelitian lain yang 2 tahun belakangan ini saya lakukan dengan para mahasiswa itu pengembangan mobile learning ya, dengan pendekatan saintifik sebagai suplemen pembelajaran listrik magnet bagi siswa SMA. Pengembangan buku sekolah elektronik interaktif berbasis Learning Content Development System untuk menumbuhkan kemampuan berpikir kritis.
pengembangan LKS, elektronik LKS atau worksheet kelistrikan dan kemagnetan berbasis multiple representasi untuk meningkatkan kemampuan metakognisi dan pemecahan masalah. Kemudian ada juga penelitian pengaruh pemanfaatan modul elektronik interaktif berbasis LCDS terhadap hasil belajar fisika siswa SMA. Dan penelitian-penelitian seperti ini masih laku didanai gitu ya. Artinya untuk melakukan penelitian ini saya didanai oleh Kementerian, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Jadi melalui Simdiklatmas itu semuanya didanai. Gitu. Next. Nah, di samping tadi ya penelitian kuantitatif itu juga bisa juga kalau untuk publikasi melakukan penelitian yang sifatnya literatur review gitu ya. Nah, ini kan bisa dilakukan di rumah gitu ya. Artinya dalam masa WFH ya, work from home, itu banyak yang bisa dilakukan. Jadi tidak bisa dijadikan alasan bahwa pandemi COVID-19 itu menjadikan dosen menjadi tidak produktif gitu. Malah kebalikannya, menurut saya ya kalau kita bisa memanfaatkannya maka akan menjadi lebih produktif. Baik, next. Nah, saya kira ini Pak Surahman ya sebagai pengantar diskusi lah. Ya. Jadi apa yang sudah saya kerjakan iya. Gitu. Ini luar biasa sekali loh, Prof. Kalau dicermati apa ya Bapak sampaikan itu sistematik ya, akademikis ya. Dan kemudian juga selain kuantitatif, Bapak tadi memberikan alternatif yang lain juga semacam yang tidak, yang kuantitatif, tadi ada yang juga etnografi, yang meta etnografi itu bagus sekali ya. Nah, ini kan ada kesempatan ini Ibu Susilowati ya, Ibu Dr. Susilowati, silakan Bu. Iya, ini kalau nggak gini kan kita nggak kenal ini. Iya. Mohon maaf Prof, lagi di mobil. Oh iya. Lagi di jalan Prof. Oh, iya, ini di Mataram sudah malam ini. Iya. Enggak apa-apa, Bu. 9:30. Iya. Silakan. Ada komen-komen, masukan atau tambahan? Ini kan pendengar kita ini juga nantinya itu hanya mendengarkan, bisa mendengarkan. Kan mendengarkan ini membayangkan, terus membayangkan, terus akhirnya dilaksanakan betul nanti apa yang disampaikan tadi bisa dilaksanakan. Silakan Bu Susilo. Terima kasih banyak Prof. Untuk pengalaman kami di Mataram selama pandemi ini, pengajaran fisika, kalau kami lebih menggunakan praktek-praktek secara online. Jadi saya menggunakan aplikasi PET biasanya. Yang dari Colorado itu ya? Iya, PET Colorado. Untuk praktek, saya kebetulan mengajar fisika modern, Prof. Jadi di sana ada beberapa yang bisa kita lakukan sama mahasiswa. Kemudian kita juga melakukan penelitian pendidikan tentang pengaruh seperti pengembangan perangkat pembelajaran yang ada gangguan komunikasi kayaknya ini. Berbasis STEM. Iya. Modul. Ini kayaknya putus-putus suaranya Bu Susilowati. Kalau ini semoga berikutnya ini Bu Susilowati, maaf kita
anu, Nggih, nggih, ada maaf, gangguan Prof. ini. Iya, memang Nggih. internet itu kalau dalam kondisi posisi kurang bagus juga sulit ya. Nggak usah nggak usah di jalan, di tempat yang sudah strategis saja kadang-kadang internet masih gangguan, apalagi yang naik turun posisinya ada di lembah itu kan sulit. Kalau posisinya agak tinggi agak Nggih. bagus. Ya, walaupun itu sudah ketangkap itu. Jadi sambungan-sambungan ibu-ibu sudah masak e-modul ya. E-learning menggunakan pet tadi itu memang yang paling digemari kaum fisikawan, kaum fisikawan yang banyak yang memanfaatkan itu. Jadi rata-rata dari seluruh dunia itu banyak memanfaatkan, walaupun itu produk yang di sebelah saya ini di Colorado ini. Ya, terima kasih. Selanjutnya terima saya kasih, beri, iya sama-sama Bu. Sambil menunggu nanti silakan Prof. Agus bareng. Posisi bahwa lebih internetnya lebih lancar, silakan lebih beri penjelasan dari apa yang Bapak uraikan, terutama yang iya tadi. Ya, terima kasih Pak Surahman. Saya kira tadi memang tambahan dari Bu Susi itu juga dilakukan oleh para mahasiswa kami dalam penelitian, gitu ya. Jadi memang sangat efektif eksperimen menggunakan PET ya, yang tadi PET Colorado itu ya, Pak Surahman. Walaupun ketika diminta donasi agak berat gitu ya, tetapi ya kami senang gitu. Sebenarnya kita kadang-kadang kan takut kalau harus mengirimkan dana pakai kartu kredit gitu ya, itu yang agak hati-hati. Sebenarnya sangat berjasa lah PET Colorado itu ya bagi fisika, dan sekarang ini kan tidak hanya fisika gitu ya. Walaupun namanya PET, tetapi saya lihat untuk bidang kimia itu juga kemudian matematik itu juga ada gitu, aplikasi-aplikasi ya, simulasi praktikumnya itu. Tadi apa yang sudah dilakukan oleh Bu Susi di Mataram kelihatannya tidak jauh berbeda dengan yang di Lampung juga seperti itu gitu ya, sama. Ini ada beberapa guru, saya lihat ada Bu Vera, ini guru SMA dari Lampung, ada Prof Ketut juga nih. Mungkin bisa disapa Pak Surahman. Iya. Jadi Pak Ketut, silakan Pak Ketut. Ini Pak Ketut internetnya lebih bagus ini sana. Pondok Cabe. Pak Ketut. Ya, Pak Rahman, terima kasih. Selamat malam. Halo Pak Agus. Sehat? Ya, apa kabar? Ini sahabat saya, teman seperjuangan ini. Ini teman seperjuangan ngumpul ini. Ini Pak, kita kumpul nih senior saya nih di UPI Pak. Pak Agus sudah masuk, udah golongan 4B pasti ya Pak ya. Kita masih golongan 3. Oh, saya udah mau mentok Pak Ketut. Sudah ya, mau ya, mentok Pak ya. Tinggal nunggu aja Pak Agus sudah senior kita. Mudah-mudahan nanti Pak ini nggak datang nih Pak Smeldi ya, nggak kelihatan ya. Pak Smeldi terlambat. Oh iya. Terlambat. Minggu kemarin saya lewat Pak satu topiknya. Tapi nggak apa-apa. Ini Pak Agus, saya tertarik juga nih. Tadi saya kebetulan bisa ngikutin dari awal. Jadi untuk masalah dan kendala penelitian di era pandemi COVID-19 ya Pak Agus ya. Jadi kalau saya lihat kuncinya sebenarnya ini kreativitas Pak ya. Kreativitas daripada dosen. Kalau Pak Agus kan punya mahasiswa langsung ya. Kalau kami yang di jarak jauh nih agak susah Pak Agus ternyata. Kalau Pak Agus kan jelas mahasiswanya. Kalau kita mahasiswanya mungkin perlu penataan ulang Pak ya nanti untuk jarak jauhnya gitu ya. Kalau saya melihat sih kuncinya kreativitas Pak. Jadi tidak ada alasan soalnya tidak bisa melakukan penelitian di zaman COVID ini Pak ya. Sebenarnya sih kalau saya juga melihat
Kendala sih ada, tapi bagaimana menjadikan kendala itu sebagai sebuah peluang ya Pak Agus ya, sebagai sebuah peluang dan sebagai sebuah kekuatan juga gitu Pak. Karena kan kita saya cerita sedikit untuk di jarak jauh, terutama untuk penelitian kan kebetulan saya kan juga bidang IPA kita Pak Agus, jadi tidak bergerak dalam penelitian bidang murni, jadi kita bergerak dalam bidang penelitian terapan gitu ya. Ya dari penelitian yang kemarin dilakukan itu sebenarnya kalau penelitian murni banget sih memang terbatas, bukan nggak bisa Pak Gus, cuman ya jumlahnya mungkin nggak bisa kayak dulu dalam satu kelas misalnya Pak Gus satu kelas tuh punya 40 orang gitu ya, 30 orang. Ya mungkin di zaman ini Pak, di zaman pandemi ini paling dibatasin ya. Di satu kelas tuh mungkin bisa dibagi gitu ya. Tetap penelitian bisa dilakukan Pak ya kalau untuk yang di dalam lab ya. Cuman yang tadinya bisa dalam waktu 2 jam sekarang mungkin bisa jadi 4 jam atau 6 jam karena kan mahasiswa yang 30 tadi itu harus dibagi 3 kan Pak. Jadi 10 karena kan kita harus jaga itu juga. Physical distancing juga kalau melihat itu ya Pak ya. Nah terus mungkin Pak Agus bisa nanti menceritakan tadi sedikit saya untuk di masa depan seperti apa. Karena kan di masa pandemi ini pasti ada yang learning loss tadi Pak Agus bicarakan sebagai key point-nya Pak ya. Jadi memang banyak terjadi kehilangan itu Pak. Tapi nanti saya lihat kan arahnya penelitian Pak Agus tadi lebih banyak ke virtual lab atau VR Pak ya. Virtual reality Pak. Ini ke depannya kelihatannya nggak bisa dihindari tuh Pak ya. Apalagi untuk UT Pak ya. Pak Agus mungkin nanti bisa bantu Pak kita dalam bidang yang sama bagaimana caranya mengembangkan untuk pembelajaran IPA itu biar tetap bisa jalan dengan tanpa mengurangi nih Pak ya kualitas. Kita bicara sedikit kualitas Pak ya. Jadi biar jangan sampai nanti kayak di UT kan kita punya ini, untuk saya kan kebetulan di PGSD, jadi kan ada kit IPA, masih bisa saya dimanfaatkan Pak, untuk kit IPA untuk kegiatan praktikum di masa pandemi ini. Cuman ya itu tadi, kendalanya kan untuk pertemuan tatap muka itu dibatasi karena aturan Pak ya, aturan PPKM, apalagi sekarang masuk lagi ke, saya nggak tahu, mungkin level 3 apa PPKM sekarang Pak ya, jadi gitu Pak. Jadi nanti kita kombinasikan kalau yang di PGSD UT itu pertemuan tutorial webinar artinya yang ada ini Pak langsung Pak, interaksi langsung dengan yang online gitu. Nah, terus untuk kegiatan eksperimennya bisa kita pilih, tidak harus semua harus dilakukan Pak ya, bisa juga kan ada beberapa praktikum yang harus dilakukan di rumah. Karena kan yang penting kita tahu itu esensi daripada praktikum untuk PGSD khususnya itu kan tidak harus precise banget Pak gitu. Jadi bisanya untuk pengenalan fenomenologis gitu ya. Nah terus bagaimana guru-guru itu nanti untuk mengajarkan sains atau IPA itu ke SD-nya itu yang penting Pak ya. Kalau untuk fisika untuk SMP SMA mungkin lebih precise lagi gitu Pak ya. Nah itu, terus kedua, untuk di masa ini mungkin pas tadi Pak bilang tuh saya juga menggunakan Google Form itu Pak ya untuk menjaring data gitu ya. Nah cuman nanti kan kendalanya tuh banyak yang belum bisa di bagian menganalisisnya Pak ya. Kelemahan ya kita termasuk saya juga. Untuk yang data besar kan bisa olah dengan SEM, terus yang dengan jumlah responden kecil misalnya bisa dengan TLS. Nah, terus dari sisi kendala jaringan kita juga sama Pak Agus mengalami ini juga. Tetapi ada satu buku mungkin Pak Agus bisa baca nanti, bukunya tentang Siemens itu mengkategorikan itu untuk akses mahasiswa atau siswa kepada belajar cetak dikaitkan dengan aksesnya untuk ke ini Pak, online learning itu ada kategori fully printed, ada kategori blended learning, ada kategori fully online Pak ya. Jadi kalau yang fully printed katanya
kalau bahan ajar cetak itu nanti aksesnya ke online itu kurang dari 30%. Jadi dikatakan sebagai fully printed, Pak Bagus. Kalau misalnya antara 30% sampai 70% itu dikatakan blended, campuran gitu Pak ya, atau flip learning lah. Kalau yang akses kepada online, internet segala macam itu lebih dari 70% dikatakan fully online. Itu Pak ada teorinya mengatakan seperti itu. Kan saya lihat kan Pak Agus sudah mungkin di teman-teman yang di fisika itu lebih untuk pengembangan media sekarang kan arahnya mungkin ke itu ya Pak. Biasanya ya buku tadi apa e-modul kayak gitu ya. Nah itu kita sedang ini juga. Kebetulan saya sedang ini juga melakukan ini kajian tentang apa namanya Pak Gus? R&D untuk pengembangan bahan ajar cetak itu. Jadi produknya nanti ada fully printed, blended learning, kuliah online. Itu juga dia lihat dari akses ke mahasiswa kepada internet, Pak ya. Karena tadi aja kita lihat kan kalau Pak jalan aja susah, Pak, internet kita nggak stabil kan. Terus untuk wilayah-wilayah cakupan wilayah kita secara demografis itu sangat luas banget, Pak. Jadi tidak semuanya punya akses internet yang bagus. Meskipun itu di dalam kota, yang di pinggiran kota aja belum tentu bagus juga aksesnya, Pak. Jadi di kita tuh memang belum stabil mungkin dibandingkan dengan negara lain. Seperti di Amerika tempat Pak Surahman mungkin jauh lebih bagus, Pak. Gitu. Ya kalau saya melihat begitu, Pak. Jadi kuncinya sebenarnya di sini kreativitas. Nah, terus nanti untuk sains dalam di masa depan itu nanti lebih ini, Pak ya. Mungkin VR itu akan lebih ini, Pak. Semakin kuat gitu. Jadi walaupun masih tetap juga perlu ada kombinasi antara hands-on, Pak ya, kegiatan lab langsung, karena kan ada hal-hal yang tidak bisa digantikan, misalnya untuk Pak, untuk psikomotor, kognitif, afektif, psikomotor itu kan ada kegiatan-kegiatan yang tidak bisa digantikan. Kalau kognitif mungkin bisa dengan hands-on aja, kayak virtual lab atau gitu. Tapi yang aspek yang terhadap sikap atau psikomotor, kemampuan keterampilan kan tetap harus ada hands-on activities istilahnya gitu Pak. Jadi perlu ada kombinasi antara hands-on activities dan hands-on activities gitu Pak. Nah terus untuk saat ke depan saya sedang berpikir juga untuk VR itu Pak. Gitu. Saya kira itu dulu Pak masukan dari saya. Iya Pak Ketut, ini teman Pak Agus ini adalah paling ramai karena 21 orang Pak. Ya. Jangan salah. Walaupun software yang kita pakai ini mampu sampai 100 ya. Jadi ke seluruh dunia ini kita mampu 100. Jadi yang miliknya tim Yati Podcast ini kita mampu 100 hadirin. Namun kita harus efisien ya, harus efisien. Saya akan memberikan waktu 3 menit ya. Jadi 3 menit kepada ini mohon maaf mungkin kalau tidak bisa semuanya ya. Sebetulnya sudah ada pertanyaan melalui chatting, tapi nanti berikutnya akan kita jawab ya. Sudah ada pertanyaan bagaimana itu daerah terpencil itu tadi. Ya itu daerah terpencil kan akhirnya internet lembat. Ya tadi kan solusinya itu kita sampai kalau dulu mahasiswa saya sampai itu handphonenya ditarik ke atas gitu ya. Atau memanjat pohon. Jadi saya dulu kan ya mahasiswa UT Pak, mahasiswa pasca sarjana UT. Jadi waduh bagaimana Pak mau mengupload ini Pak, ini harus sekian mega, nah itu akhirnya naik. Ya ini tantangan ya. Tapi ini ya dengan yang Elon Musk itu setiap bulan meluncurkan satelit paling sedikit 60 Pak. 60 paling Elon Musk orang Amerika itu loh Pak. Itu paling sedikit meluncurkan satelit itu. Satelit komunikasi ini sudah melebihi 1.000 Pak. Karena 60 tiap bulan. Tiap bulan 60. Jadi ada diprotes Cina juga. Ini banyak jangan-jangan nanti dunia ini miliknya Amerika ya atau apa. Kita dimata-matai dan lain. Enggak. Ya,
mungkin faktor ke sana itu ada ketakutan ke sana. Iya. Ketakutan itu kan ya biasa, tapi dunia pengetahuan itu dunia damai sebetulnya ya. Iya, bebas nilai. Hakikatnya dunia pengetahuan, dunia damai. Jadi ini adalah link-link ini nanti kemungkinan internet itu gratis. Kemungkinan saja. Dia tahu Elon Musk uangnya sudah terlalu banyak. Elon Musk uangnya sudah terlalu banyak, bahkan dia saking mudahnya ya sudah merancang sampai ke Mars. Jadi sudah sampai ke Mars. Ini bumi sudah digerogoti dari lewat bawah tanah ya kan? Bawah tanah. Tapi ini kolaborasi. Saya akan memberi kesempatan Pak Lalu Usman ya, Pak Lalu Usman Ali 3 menit, kemudian nanti ke Bu Kani, kemudian Pak Suharna, kemudian ini masih banyak soalnya ada 21. Jadi saya 21. Gimana ini efisien ya? Mari kita tidak akan perfect ya. Setelah ini tuh kita itu ada link WA group atau apa ya? Untuk ini asosiasi bincang sains. Kita punya bincang budaya, kita punya bincang wayang, kita punya bincang banyak sekali kita. Karena apa? Kita tidak bisa membangun bangsa ini dengan satu sisi, Pak. Ini sudah dari berbagai sisi kita itu dalam keadaan posisi ada di bawah. Tidak mungkin kita mau nyalip boro-boro nyalip Amerika, nyalip Jepang, kita sudah ketinggalan dengan saudara-saudara kita yang dekat saja gitu. Terima kasih, silakan tadi Pak Lalu Usman, Pak. Ya, Pak Lalu Usman Ali, silakan. Iya, memang gangguan komunikasi Pak Arisdoyan juga memang ini kelemahan dari podcast langsung ya. Ini kan sebetulnya podcast langsung yang banyak orang interaktif begini ini. Di satu sisi memang tapi di sisi yang lain itu ada banyak positifnya, Pak. Banyak positifnya kalau kebetulan sudah disiapkan bahwa masing-masing peserta itu sudah punya paling enggak 2 giga, Pak. Kuota internetnya itu yang lancar, bisa streaming itu 2 giga minim itu. Jadi untuk tidak ini kok nggak jalan, saya beritahu itu internet pulsanya kurang besar. Jadi kalau ingin komunikasi gunakan audio saja tanpa wajah, tanpa video. Jadi itu memang cara yang masih bisa digunakan untuk komunikasi suara bisa lancar. Coba kita lihat ya dari sini siapa yang banyak yang kira-kira internetnya paling ya. Ini ada Pak Usmeldi. Bagaimana Pak Usmeldi? Prof Usmeldi, silakan. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Surahman, Pak Agus, dan Bapak Ibu yang lain. Ini maaf nih baru pulang sampai rumah, tadi ada kegiatan di luar. Ini mohon maaf karena tadi tidak mengikuti penyajian Pak Agus tentang penelitian di masa pandemi ya, khususnya penelitian pendidikan sains. Mungkin saya ingin sedikit menyampaikan apa yang saya lakukan atau apa yang kami lakukan ya, berkaitan dengan penelitian. Yang pertama, penelitian dari kami sendiri dalam skema penelitian DRPM yang kemarin itu kebetulan memang judulnya sengaja diambil untuk masa-masa saat ini, yaitu mengembangkan mode pembayaran kooperatif inquiry berbasis online. Jadi cooperative inquiry based online learning. Maka pelaksanaannya itu secara online, jadi tidak ada masalah. Jadi tidak perlu bertemu dengan siswa tatap muka, tapi melalui online, melalui Zoom meeting. Siswa kerja kelompok dalam breakout dalam satu Zoom. Itu yang penelitian kami. Itu sudah selesai di tahun 2021 kemarin. Yang kedua, penelitian dari mahasiswa. Nah, untuk
skripsi, kami selalu mengarahkan mahasiswa sebelum pandemi itu pentingnya eksperimen. Tapi karena kondisi pandemi sejak tahun 2020, maka arah penelitian mahasiswa diarahkan kepada penelitian deskriptif. Jadi tidak lagi penelitian eksperimen. Nah, dalam penelitian deskriptif, itu mahasiswa mengumpulkan data melalui Google Form. Jadi dia tidak melakukan eksperimen, dia tidak bertemu dengan siswa di kelas, karena memang di daerah kami di tahun 2020 itu semuanya belajar online anak-anak ini. Jadi siswa semuanya belajar daring. Nah, di tahun 2021 itu sudah mulai pertama semester kedua, semester Juli Desember 2021 itu sudah mulai pembelajarannya daring ganti hari dengan luring. Nah, jadi selama pembelajaran daring itu mahasiswa melakukan penelitian melalui online. Jadi datanya dikumpulkan melalui online karena dia hanya berupa penelitian deskriptif. Contohnya mahasiswa meneliti tentang kesulitan siswa dalam pembelajaran daring. Nah, ini contohnya. Nah, maka ini berlangsung. Nah, kemudian untuk mahasiswa S2, nah itu karena banyak yang di daerah, sama juga banyak yang guru. Nah, ternyata di daerah pembelajaran tidak terkendala. Jadi ada daerah yang masih zona hijau, jadi mereka itu melaksanakan pembelajaran tatap muka. Jadi mahasiswa S2 penelitian di sana, sebagaimana yang kami lakukan, itu maunya mereka mengembangkan bahan ajar, ya, mengembangkan buku siswa, mengembangkan lembar kerja peserta didik, dan seterusnya. Nah, itu dicobakannya langsung ke siswa dengan pola tatap muka. Nah, itu bisa berjalan, karena mereka itu mencari daerah-daerah yang zona hijau untuk tempat uji coba dari produk yang ia kembangkan. Nah, itulah kegiatan kami semasa pandemi berkaitan dengan penelitian, baik itu skripsi, penelitian tesis, maupun penelitian kami sendiri dalam skema penelitian dari Direktorat Riset Teknologi dan Pengabdian Masyarakat. Terima kasih dulu Pak Agus, Pak Surahman. Iya, terima kasih. Ya, ini saya melihat ada guru SMA. Saya nanti itu juga kepingin ya kelompok-kelompok guru-guru SMA yang sains ini bangkit gitu ya, bergabung dengan kami. Jadi, kami masih guru SMA, nggak usah sama-sama. Jadi kita itu kan membangun bangsa itu tidak hanya dari tingkat paling tinggi seperti Profesor Agus ini yang bagian dosen-dosennya ya. Nah, nanti guru SMA-nya ini kan langsung menghadapi murid yang merubah murid itu menjadi ilmuwan, saintifik betul, sains teknologi betul itu ya guru-guru SMA ini, guru-guru SMK, guru-guru menengah atas, madrasah aliyah. Jadi kalau teman-teman guru, ya saya ini kan juga guru dulu. Saya ini guru SPG. Saya 15 tahun guru SPG, 25 tahun dari dosen UT kan gitu. Terus di Jabret Amerika kan gitu. Silakan tadi teman dari SMA, Pak siapa tadi? Saya lupa namanya. Halo, yang dari SMA. Teddy atau siapa Pak? Ya, ada Arnold Teddy itu. Ya. Silakan Arnold. Arnold Teddy, silakan masuk. Terima kasih Prof. Saya ini guru SMP Prof. Maaf Prof. Nggak apa-apa. Jadi ini audio saja juga nggak apa-apa. Silakan. Iya, apa yang bisa disampaikan? Saya tadi pertanyaan saya ini Prof, yang kalau saya kebetulan dapat tempat mengajar di daerah terpencil dengan keadaan anak memang ya maafnya ngomong tingkat IQ-nya memang daya tangkapnya itu memang nggak kurang lah. Misalkan kalau Prof Agus tahu kalau dibandingkan dengan siswa Bandar Lampung
presentasinya ibaratnya 1:10 lah. Jadi menurut saya itu 1% itu daya tangkapnya seperti itu. Nah, pertanyaan saya tadi, kalau saya ingin menerapkan misalkan konsep tentang saintifik, kira-kira apa sih contoh dari penelitian yang bisa saya gunakan untuk siswa yang dengan tingkat pemahaman yang seperti itu, dengan tingkat pemahaman yang seperti itu, dengan keadaan yang kebetulan sekarang udah zona hijau. Terima kasih, Prof. Iya. Jadi Bapak itu di mana, Pak? Saya di Prof, di Gunung Keramat, itu daerah di perusahaan PT Humas di daerah tengah-tengah perusahaan itu di daerah kebun nanas dan kebun sawit. Di Lampung juga, Pak ya? Iya. Jadi nanti kita sebetulnya kami di dalam website saya itu ada bisa menjawab yang pertanyaannya Mas Teddy tadi ya, Arnold tadi. Jadi mereka itu memang perlu bantuan. Itu ada kalau dalam website saya itu ada yang kelompok gifted, Pak. Gifted, tapi sebetulnya tidak harus semuanya gifted. Di situ ada bantuan untuk kelompok-kelompok anak-anak, bagaimana sih caranya membantu Bapak anak-anak yang perlu bantuan belajar ini. Itu ada. Nah, nanti silakan saja mendownload di sana. Mendownload itu gratis itu. Sudah saya siapkan. Mau dibaca langsung juga bisa. Itu bentuknya PDF ya dan lain-lain. Mau di print juga bisa. Itu sementara. Ini waktu masih ada sekitar 20 menit ya. Saya juga minta kepada Pak Maman Rumanta ya. Silakan. Dr. Maman Rumanta, beliau itu adalah Direktur UT Serang. Silakan. Hadir ya, Pak. Kandidat nih, Pak. Silakan. Kandidat profesor. Iya, silakan. Sudah dekat sekali. Pak Suraman, Pak Maman mana ini? Tidak ada, Pak. Silakan Pak Maman. Ada ya. Halo. Halo. Ini putus-putus suaranya. Halo. Iya, Oke. Dengar, Pak? Suaranya dengar, Pak nih. Gambarnya kemana nih? Belum dibuka. Kumaha ini. Kelihatan di Bali, Pak ya? Dia mewakili Bali, Pak. Baik, terima kasih. Ya, maskernya dicopot saja, Pak Maman. Iya. Maskernya di sini. Orang di pinggir danau pakai masker nggak apa-apa. Masalah di sini itu masih musim omnya Pak Ketut. Omnya Mikron. Ya, lanjut Pak. Pertama saya ucapkan terima kasih dan selamat ya Pak Rahman. Ini berkali-kali ngundang saya. Baru sekarang saya bisa bergabung karena memang kita lagi tadi ada omnya Pak Ketut juga. Kita kemarin sempat lockdown tuh di kantor juga Pak. Dan ada cukup banyak yang kena. Kemudian juga kita lagi sibuk dengan penerimaan mahasiswa baru. Terima kasih, saya apresiasi sama Prof. Surya, Pak Agus Suryatna ya. Agus Suyatna Pak. Agus Suyatna ya. Saya di UPI dulu nih. Oh ya. Iya. Saya juga dari UPI Pak, S1-nya. Oh iya. Nah, bagus tahu. Agus tahu kali. Iya. Ya memang selama pandemi ini, nah, apalagi di awal pandemi dulu itu sempat saya juga merasakan betapa sulitnya kegiatan penelitian terkait dengan IPA gitu ya. Nah, saya di UT Serang juga menangani mahasiswa S2 juga gitu ya. Jadi sama seperti yang dialami oleh teman-teman barangkali ketika awal pandemi memang sempat shock gitu ya. Karena banyak yang di lockdown, ada yang di gitu ya tahun 2020-an gitu ya.
Tapi akhirnya untuk daerah-daerah tertentu, misalnya pada awal pandemi itu masih bisa hijau, dan yang daerah yang hijau itu masih bisa melakukan penelitian secara eksperimen untuk pendidikan IPA misalnya. Nah, namun untuk daerah-daerah tertentu itu juga terkendala gitu. Akhirnya ya memang ada yang tertunda, ada yang kemudian diadaptasi, misalnya dilakukan ada pertemuannya itu tidak per kelas, tetapi berkelompok-kelompok gitu ya, untuk mendapatkan jumlah siswa yang diberikan treatment oleh mahasiswa kita. Jadi itu adalah kendala-kendala yang dialami. Namun setelah jelas kita mengalami online, hampir semua pembelajaran online, ya penelitian mengarah kepada pembelajaran online. Seperti tadi dikatakan, bagaimana kendala-kendala atau bagaimana membuat bahan ajar atau strategi untuk pembelajaran online di sekolah dan lain-lain. Dan saya kira itu adalah lumrah ya yang terjadi di kita, dan sampai sekarang kelihatannya memang pembelajaran itu masih ada yang daring, ada yang luring gitu. Jadi memang ini memerlukan tadi seperti katakan oleh Prof. Ketut gitu ya. Ini yang penting sebenarnya adalah kreativitas di sini, karena memang apa yang terjadi sekarang itu bisa jadi hambatan, tetapi juga jadi tantangan ya, bagi kita, karena banyaknya sebenarnya teknologi yang bisa kita lakukan untuk bagaimana melakukan kegiatan eksperimen, atau kalau misalnya di pembelajaran IPA juga kita bahkan bisa memadukan antara teknologi dengan praktek lapangan misalnya, atau praktek nyata di kelas seperti yang dikatakan tadi Pak Prof. Ketut. Itu untuk IPA di kita itu ya si tutor bisa melihat langsung bagaimana praktek-praktek di lapangan itu melalui daring pemantauannya gitu ya. Jadi itu ada teknologi antara tatap muka dengan daring dipadukan gitu ya. Sekarang itu bisa terjadi seperti itu. Jadi ada beberapa, kalau misalnya dulu satu kelas kan nggak boleh lagi gitu. Jadi sekarang di kelompok-kelompok, dia misalnya ada maksimal 5 orang gitu ya Pak Ketut ya, nggak salah. Iya betul. Orang itu kemudian dilihat yang kita buat kemarin. Desainnya itu. Jadi tetap bisa dilakukan tatap mukanya dengan pengawasan secara daring gitu ya. Karena memang kita tidak ingin praktik itu dijadikan online semua, kan nggak bisa gitu ya, karena nggak bisa juga. Karena praktik itu kan memerlukan perlu keahlian ya yang ini kan. Kalau misalnya memang ada beberapa yang mungkin bisa disimulasikan, tetapi sebagian besar itu praktik itu memang harus kita lakukan. Jadi memang kemarin sempat juga di awal-awal itu kaget juga tuh Prof. Ketut, mungkin itu yang jadi masalah. Ketika di awal-awal bagaimana ini melakukannya, dan alhamdulillah akhirnya kita bisa melakukannya dengan baik. Saya kira itu Pak Rahman. Jadi saya terima kasih nih diundang terima terus. Kasih Pak Maman. Jadi saudara saya semua, sebetulnya itu hampir mirip-mirip yang terjadi di seluruh dunia ini. Di kampus kami ini, di laboratorium fisika astronomi dekat saya ini ya, saya kadang-kadang 2 minggu saya datang saja Pak. Itu teman-teman saya yang ada yang ya sahabat saya itu kan menyiapkan bagaimana itu mata pelajaran fisika, mata kuliah fisika yang kelasnya seperti ini, mahasiswanya itu biasanya Pak, satu kelas isinya 100. Iya. Dan kelasnya kan kelas di Amerika itu kan tempat duduknya itu naik gitu, naik. Jadi
mahasiswa yang di belakang itu dengan jelas melihat ke depan. Di depannya itu ada layar sangat lebar. Dosennya itu atau profesornya itu mendemonstrasikan percobaan itu. Kadang-kadang minta beberapa 2-3 mahasiswa maju untuk melakukan, tapi menggunakan kamera. Kameranya itu yang menyemprot, yang melihat kamera sampai sekecil-kecilnya. Ini divideokan, jangan semua itu proses itu divideokan dan ini disaksikan oleh, yaitu tadi cuma yang sekarang tidak boleh 100 dibagi separuh kan bisa, kadang-kadang mestinya muatan 100 jadi 50. Tapi itu saya menyaksikan sendiri, jadi saya sering kali ada datang ke kampus, saya melihat kalau lagi ramai, saya kadang-kadang juga keluar juga, tapi saya cuma di balik layar sedikit gitu, di balik layar, padahal cuma di layar itu cuma setengah meter. Nah, saya dengan profesornya ya cuma bersebelahan saja, tapi saya nggak kena di kamera itu. Dan itu salah satu cara mengatasi di Amerika Serikat, dan ini bukan hanya di kelas itu kolaborasi dengan kampus lain yang bersamaan. Gitu. Untuk topik yang sama itu, Pak. Iya. Ya, ini sini kan University of Iowa ya, University of Iowa, Department of Physics and Astronomy. Jadi saya yang main ada di situ itu. Di situ itu banyak sekali percobaan-percobaan. Kadang-kadang alatnya saya bawa pulang. Terus AAPT, American Association of Physics Teachers, jurnalnya itu ya kadang-kadang dilakukan suatu analisis. Percobaan ini koneksinya dengan apa? Percobaan ini koneksinya dengan apa? Sampai jurnal-jurnal itu referensinya dengan apa? Yang itu beruntungnya kalau kita menganalisis referensi-referensinya itu, kita itu belajar banyak. Kita belajar banyak, termasuk mencari jurnal-jurnal, termasuk untuk referensi membuat tapi penulisan-penulisan tadi. Jadi itu. Ini waktu masih ada 7 menit. Semoga ini namanya sama random ya. Jadi mohon maaf Bapak-bapak, ini ada 21 Pak. 21. Tapi saya merasa tersanjung ya. Ini saya kira nggak ada yang mau datang gini, padahal mendadak. Jadi ini saya umumkan sebetulnya kan adiknya Pak Iwan itu mestinya yang ada di Bali, tapi beliau itu ada kegiatan yang lebih penting. Saya undur 1 bulan, sudah undur 1 bulan. Nah, ini silakan saja Ibu siapa tadi? Pak Syarifuddin, bisa? Pak Syarifuddin. Silakan di-unmute terlebih dahulu. Ya. Halo, assalamualaikum Prof. Ya silakan. Waalaikumsalam. Ya, ini Prof tadi saya perkenalkan nama Syarifuddin dari UHO Halu Oleo, Sulawesi Tenggara. Iya, Prof tadi. Iya, tadi dipaparkan tadi di cuplikan tadi ini berbicara mengenai penelitian yang eksperimen, Prof. Nah, ini kami kebetulan kami memulai pola baru ya di jurusan kami itu, di mana dulunya banyakkan itu PTK dulu, sekarang kita coba untuk menaikkan sedikit, kita pakai sekarang penelitian pengembangan. Nah, di penelitian pengembangan ini tadi belum terlalu Prof, dijelaskan secara gamblang, hanya pada saat kita melaksanakan penelitian pengembangan ini di jurusan ini banyak hal-hal yang istilahnya janggal begitu. Karena kondisi ya, karena pertama akhirnya kebijakan karena waktu, kemudian juga kondisi saat ini, sehingga biasa kita untuk penelitian pengembangan itu kita fokuskan ke pengembangan bahan ajar saja, Prof. Seperti e-modul menggunakan PDF profesional saja, seperti itu. Jadi ya kemudian pada saat pelaksanaannya itu kadang ada hal-hal yang misalnya
gurunya harusnya guru itu sebagai peneliti, kadang digunakan yang menerapkan itu ya langsung gurunya langsung di kelas ya. Harusnya itu kan penelitian eksperimen yang lakukan itu. Kemudian juga anak-anak belum pada paham pengembangan bahan ajarnya selalu menggunakan 4D. Padahal kalau kita tahu ya selama ini 4D karena padahal pernah saya mengajar metodologi, saya pernah menerangkan itu sampai saya membuat modul, hanya belum sempat saya buatkan buku menjelaskan tentang bagaimana pengembangan ajar itu bukan hanya 4D tapi ada pakai Girolcam, kemudian Dig and Carry, harusnya Dig and Carry biasanya. Nah inilah yang banyak. Nah, kemudian kami kadang disampaikan ya hanya karena ya Prof ya, kami punya daftar tunggu itu mahasiswa kami 700. Kami yang keluar dan yang masuk itu tidak seimbang, apalagi kami punya target unggul ke depan ini akreditasi. Nah inilah yang kadang-kadang gerusa-gerusu ini, kadang-kadang aturan-aturan itu tabrak sana sini. Jadi saya minta Prof bagaimana kalau untuk bagaimana biar penelitian pengembangan yang kami lakukan ini itu bisa efektif dan efisien di masa pandemi saat ini. Saya kira itu saja Prof. Salam hormat dan sehat selalu Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Prof. Agus, silakan 3 menit sebelum ditutup ini. Kita ada keterbatasan waktu ya. Jadi teman-teman mohon maaf semua, ini kita ada batas waktu, batas gangguan internet juga sekali. Ya. Jadi ingin semuanya ternyata internet silakan Pak Agus. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Sarifudin atas pertanyaannya. Dalam masa pandemi tentu Pak, kita sederhanakan ya langkah-langkah 4D itu ya, atau langkah-langkah research and development. Saya kira tidak masalah mau 4D ya, mau ADI gitu ya, atau misalnya pakai Dig and Carry secara lengkap ya. Jadi tidak ada masalah, hanya setiap seperti misalnya kalau pakai book and go gitu ya, kan itu sampai 10 langkah gitu. Kita sebenarnya kan bisa gabungkan beberapa langkah menjadi lebih sederhana. Ya. Kalau diikuti semua, saya kira mahasiswa akan jadi sangat lama pengerjaan tesis atau skripsinya. Gitu. Kemudian di uji coba itu juga ya ketika memang sebaiknya ya sampai ke eksperimen ya, sampai ke diimplementasikan gitu. Kalau development tidak diimplementasikan kan kita tidak tahu hasilnya seperti apa gitu. Nah itu kalau kami itu dibatasi biasanya misalnya yang menggunakan kelas kontrol itu kalau sulit gitu ya, untuk kelas kontrolnya misalnya harus offline kan tidak memungkinkan, sehingga ya cukup misalnya hanya dengan membandingkan pretest dengan posttest ya, kemudian dilihat end-gain-nya gitu ya, seberapa besar sih gitu. Jadi masih tetap bisa dilaksanakan gitu, dan keilmiahannya saya kira tidak berkurang gitu ya, hanya mungkin presisinya, ketelitiannya lah ya. Ini hanya sekali uji coba terus kita simpulkan gitu. Saya kira seperti itu. Jadi ya semangat untuk penelitian pengembangan itu ya jangan dihilangkan gitu ya. Itu Pak. Hanya ya itu dibatasi lah jumlah langkahnya ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan ke Pak Sarifudin ya. Terima kasih Prof. Agus Suyatna. Ini terima kasih kepada semua yang hadir malam ini, 21 orang. Luar biasa. 21 orang, bahkan saking semangatnya dalam perjalanan bawa kendaraan pun juga hadir. Ya, itu. Saya mengucapkan terima kasih. Jadi akhirnya kami harus menutup pertemuan ini. Kita tidak bisa lebih 90 menit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semuanya.